Dari sejumlah tempat di seluruh penjuru dunia, kamu bisa memandangi cakrawala dengan segala pesonanya. Hamparan langit gelap bertabur gemintang dan objek lain. Mungkin ada tempat seperti ini di dekatmu. Oke, kita mulai dari Natural Bridge National Monument di Utah, Amerika Serikat. Ada juga Ron Biosphere Reserve di Jerman yang lumayan oke. Lalu ada Taman Nasional Iriomoto Ishigaki di Jepang dan Cherry Springs State Park di Pennsylvania, Amerika Serikat. Meski begitu, sejumlah bintang yang kamu lihat di langit sana kemungkinan sudah lenyap. Jaraknya sangat jauh dari bumi dan cahayanya baru akan sampai setelah menempuh perjalanan yang sangat lama. Misalnya saja bintang Deneb. Cahayanya harus menempuh jarak hampir sejauh 3.000 tahun cahaya untuk mencapai bumi. Dengan kata lain, cahaya yang kita lihat itu sebenarnya sudah berumur 3.000 tahun. Objek yang satu ini melayang-layang di angkasa dan jaraknya lebih dekat dengan bumi. Asteroid. Bentuk dan ukurannya juga beragam. Malah, sebagian juga ada yang seukuran planet Katai. Wow, besarnya! Planet Katai Ceres terletak di antara Mars dan Jupiter. Planet ini kongko dengan asteroid lain di sabuk asteroid. Kalau saja bumi seukuran uang koin Rp100, maka Ceres cuma sebesar biji chia. Kamu ingat batu luar angkasa super jumbo yang katanya telah melenyapkan dinosaurus itu? Jelas enggak lah, kamu kan belum lahir. Objek itu emang asteroid, bukan cuma meteorit. Asteroid biasanya akan pecah saat menabrak atmosfer bumi, lalu membentuk serpihan meteorit kecil. Tapi, asteroid jumbo ini sangat padat dan berat sehingga tidak pecah. Terbukti objek ini masih utuh saat menghantam bumi. Asteroid yang memusnahkan semua dinosaurus malang itu diperkirakan sepanjang 13 km dan telah merusak semuanya. Setelah memasuki atmosfer bumi, kecepatannya terus bertambah. Karena itulah, asteroid ini sangat mematikan. Kalau saja asteroid ini mendarat dengan bantuan parasut super jumbo, kondisinya mungkin gak akan separah dulu. Bahkan kemungkinan kita juga akan memelihara dinosaurus. Atau malah hewan-hewan ini akan jadi tuan kita. Tapi tenang aja, kebanyakan asteroid gak seganas itu kok. Karena tetap berada di sabuk besar antara Mars dan Jupiter, seperti planet Katai Ceres. Ada lebih dari 200 asteroid berukuran masif di sabuk tersebut. Bentuk dan ukurannya juga bervariasi. Pastinya yang mini pun juga perlu diperhatikan. Jumlahnya banyak sekali. Sebetulnya sih nggak kecil-kecil amat. Ada sekitar jutaan bayi asteroid yang panjangnya kurang lebih 0,8 km. Sebagian lainnya bahkan lebih kecil lagi. Dalam beberapa kejadian, jarak asteroid juga relatif dekat dengan bumi. Hal semacam ini perlu kita waspadai. Mungkin bisa jadi tontonan seru sih, tapi juga bisa menimbulkan masalah besar kalau sampai jatuh ke bumi. Lalu, apa yang perlu dilakukan? Sederhana saja, mengamatinya, lalu melaporkannya. Para ilmuwan melacak asteroid di dekat bumi, kemudian memprediksi gerakannya di tata surya kita. Asteroid yang sangat dekat dengan bumi dinamakan objek dekat bumi atau NEO. Asteroid terbesar yang pernah mendekati bumi diperkirakan memiliki diameter sepanjang 6,4 km atau setara dengan 70 panjang lapangan sepak bola. Lumayan banyak kan? Asteroid sebesar mobil menabrak atmosfer bumi setidaknya 1 kali dalam setahun. Dan untungnya, atmosfer kita sangat tangguh, bisa menghancurkan semua batu luar angkasa ini. Kemudian, kita melihatnya sebagai bola api benderang yang berpendar di langit. Hore, kembang api gratis! Asteroid raksasa yang terus mepet dengan bumi terakhir kali teramati pada bulan September 2017. Nah, selanjutnya kapan? Menurut NASA, kemungkinan akan terjadi pada tahun 2057. Oke, lalu gimana dengan asteroid yang lebih kecil? Sebagian juga mendekati bumi tiap beberapa tahun sekali, dan diameternya cuma sekitar 0,9 sampai 1,8 meter. Asteroid terkecil sempat mampir ke bumi pada tahun 2008 lalu. Ukurannya cuma beberapa meter, kurang lebih sepanjang 1 langkah kakimu. Nah, kalau asteroid yang sudah menabrak permukaan bumi, gimana tuh? Tentu saja meninggalkan bekas tabrakan yang cukup besar, sehingga membentuk kawah. Area bekas tabrakan asteroid terbesar yang kita kenal adalah kawah Fredeford.
Diameternya sekitar 290 km atau kurang lebih sejauh jarak dari New York ke Boston. Kawah ini berada di Afrika Selatan dan sudah berumur 2 juta tahun. Tapi sebetulnya apa sih yang akan terjadi kalau bumi dan asteroid saling bertabrakan? Apa yang harus kita lakukan? Pakai laser. Kalau kita mengarahkan laser kuat ke asteroid dalam waktu yang relatif lama, kemungkinan arahnya akan berubah. Atau bisa juga pakai traktor gravitasi. Untuk menerapkan cara ini, kita perlu menerbangkan pesawat ruang angkasa dan mengorbitkannya di sekitar asteroid. Lalu perlahan menariknya agar keluar dari jalur semula. Semua teori ini memang cuma ada dalam kisah sains fiksi. Salah satu metode yang mungkin kita terapkan hanyalah meluncurkan pesawat ruang angkasa ke asteroid. Langkah ini diharapkan bisa mengubah arah asteroid atau memecahnya menjadi serpihan yang lebih kecil. Tapi, semisal asteroid beneran menghantam bumi, mana yang lebih parah? Jatuh di tengah kota atau di lautan? Kalau jatuh di daratan, kemungkinan memang akan memporak-porandakan kota ini. Tapi kita akan punya cukup waktu untuk melakukan evakuasi. Kamu akan bisa terbang atau berkendara ke kota lain, meskipun kamu akan kesulitan mencari kamar hotel untuk bermalam. Sayangnya, banyak gedung dan landmark akan hancur lebur. Taman, jalanan, dan perumahan juga akan lenyap. Asteroid yang menghantam kota kemungkinan akan terdeteksi seperti gempa super dahsyat. Semua warga di pinggiran kota juga mungkin akan merasakan dampaknya. Lalu, kebakaran akan terjadi di mana-mana. Karena semua pabrik, pom bensin, kabel listrik mengandung zat yang mudah terbakar. Gedung, mobil, pepohonan juga banyak yang terbakar. Asteroid itu juga akan meninggalkan jejak berupa kawah yang menganga lebar di tengah kota. Pada tahun 1700-an, kota Lisbon di Portugal dilanda gempa dan disusul dengan tsunami. Kota itu pun luluh lantak. Para penduduk perlu waktu sampai bertahun-tahun untuk membangun kembali kotanya. Namun, setelah dibangun kembali, hasilnya malah moncer dari sebelumnya. Jalanannya jadi lebih lebar, bisnisnya lebih menjanjikan, dan akhirnya kota itu mendapat citra baru. Setelah gempa, Lisbon kembali bangkit dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi, kalau asteroid menghantam kota modern, kita bisa menjadikan Lisbon sebagai contoh. Bayangin aja, kota futuristis dan ramah lingkungan. Kota dengan area hijau yang lebih luas, jalur sepeda yang cukup lebar, gedung pencakar langit yang hilang dari pandangan, jalanan yang begitu mulus sehingga nggak perlu lagi deh tuh bermacet-macetan. Trotoar yang benar-benar bisa dinikmati oleh pejalan kaki. Kotamu jadi tempat yang sangat cocok untuk mengembangkan bisnis. Lapangan pekerjaan terbuka lebar. Nantinya, kotamu cuma akan ditenagai oleh energi terbarukan dan dipenuhi dengan nuansa positif dari penduduknya. Kemungkinan kita juga akan menyaksikan hal-hal menakjubkan yang sebelumnya tidak ada. Gimana kalau kamu bisa pergi kerja atau ke sekolah dengan zip line? Atau mall bawah tanah yang ukurannya sampai berkilo-kilometer? Kalau jembatan dan terowongan yang tembus pandang? Keren banget pastinya. Mungkin akhirnya semua barang pesananmu akan dikirim pakai drone. Atau kamu nggak perlu repot-repot buang sampah. Skenario terburuknya, kota ini akan menjadi suaka bagi hewan liar. Biarkan alam menjalankan keajaibannya dan hewan liar pun akan tinggal di sana, bebas dan bahagia. Hanya dalam beberapa tahun, seluruh kota akan dipenuhi pepohonan nan rimbun dan penuh dengan kehidupan. Hewan akan bisa bertahan hidup setelah manusia pindah dari kota. Sebaliknya, jika asteroid jatuh di laut, kerusakannya nggak akan terlalu parah, kecuali kalau jatuhnya di dekat pantai. Air akan menyerap energi dari tabrakan tersebut, ibarat melempar batu ke kolam. Memang akan menyebabkan riak, tapi akan hilang setelah beberapa saat. Yang lebih nyeremin sih kalau sampai menimbulkan tsunami seperti di Lisbon. Kita juga bisa menambang asteroid loh. Kemungkinan batu angkasa ini mengandung logam mulia seperti emas, perak, platinum, atau logam lain yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Para ilmuwan telah mencoba untuk menemukan cara agar bisa menambang asteroid di luar angkasa dan membawa logamnya kembali ke bumi. Proyek seperti ini sudah pasti akan mahal sekali. Tapi kalau ada asteroid yang mau mampir ke bumi, kita akan dengan senang hati menambangnya.
Sementara ini, kita berdoa aja deh, semoga asteroid dan kawan-kawannya tetap melayang di luar angkasa sana.